Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi kali ini kita masuk ke Microsoft Office Excel. Oke, di sini ada contoh tampilan dari Microsoft Office Excel. Saya udah masuk di Microsoft Office Excel-nya. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Office Excel 2016. Oke, jadi untuk Office-nya saya pakai yang 2016. Oke, di sini sudah saya buat contoh. Di sini ada daftar gaji karyawan PT Makmur Selalu. Nah, kita akan buat daftar gaji karyawan ini dengan tampilan nanti akan seperti ini. Oke, atau kalau kita preview kan, coba kita print preview di sini, ya tampilannya akan seperti ini. Oke, memang ini dia kalau kita lihat, kalau di preview dia nggak ini ya, lebih dari satu halaman. Oke, jadi dia cuma sampai tunjangan jabatan. Lebih dari situ untuk tunjangan anak sama total dia masuk ke halaman berikutnya. Tapi nggak apa-apa, ini kita buat dulu, nanti kita atur bagaimana cara ngeprintnya. Oke, nah kita akan buat dia tampilnya kan seperti ini. Jadi kita akan buat tampilan seperti ini. Oke, ini datanya. Oke, ini udah ada. Ini ada contoh tampilan Excel. Ini tampilan Excelnya. Oke, jadi kalau di Excel nih ya, ini ada namanya sel. Kalau sel ini berarti pertemuan antara baris dan kolom. Jadi kalau A, B, C, D itu adalah kolom, 1, 2, 3, 4 itu adalah barisnya. Oke, kalau di sini di A1 berarti kursus kita berada di kolom A di baris pertama. Ini yang daftar gaji karyawan. Oke, kalau di sebelahnya berarti kita klik B1. Berarti kita ada di kolom B baris ke 1 atau baris pertama. Oke, nah coba kita klik di sini ada di sel A1-nya, di sini ada isi dari sel A1 itu adalah daftar gaji karyawan PT Makmur Selalu. Jadi teks daftar gaji karyawan PT Makmur Selalu itu ada di sel A1. B1-nya itu kosong. Oke, ini adalah isi dari selnya. B1-nya itu kosong. Oke, jadi ini daftar gaji karyawan ini adalah diletakkan di sel A1. Hanya saja karena dianya panjang, makanya dianya makan tempat untuk sel B1 dan sel C1-nya. Tapi kalau kita mau ngisi di B1 juga bisa. Oke, nih, jadi karena sel B1-nya masih kosong ya. Oke, nih. Misalnya saya buat hari. Oke, nah ini. Jadi dia akan terpotong. Terpotong karena memang daftar gaji karyawan itu ada di sel A1. Untuk B1, C1 itu kosong. Jadi kalau B1-nya ada isi, berarti yang daftar gajinya ini kita besarin. Kolomnya kita besarin. Oke. Besarin kolomnya tinggal disorot ke garis antar selnya, antara A sama B, di sini ada garisnya, sampai muncul tanda tambah hitam seperti ini. Tinggal diklik tahan geser. Kalau mau ngecilin berarti ke kiri, kalau besarin berarti ke kanan. Oke. Kita coba kecilin aja. Karena di atas ini kan untuk sel B1-nya kosong, jadi kita hapus saja. Oke, nggak perlu, nggak apa-apa, karena sel B1-nya kosong. Tapi kalau ada isi seperti itu tadi, berarti sel A1-nya yang kita besarkan. Oke, nah di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, kalau di Excel untuk penomoran itu kita bisa buat secara otomatis. Berarti kita nggak perlu ketik. Oke, nih coba lihat saya buat di sini. Di H, di kolom H, saya buat 1, 2. Oke, jadi kalau ada beberapa format Excel, kalau kita ketik aja angka pertamanya, kalau kita copy ke bawah, dia langsung langsung kelipatan ya. Oke, ada beberapa, tapi ada beberapa juga yang nggak bisa. Jadi harus kita atur terlebih dahulu. Nah, untuk cara copy di Excel, oke, jadi saya sini klik di sel H7-nya ya, di angka 1 ini, di kotak ini. Oke, jadi kalau untuk copy, kita tinggal sorot ke bagian kanan bawahnya sampai muncul tanda tambah hitam seperti ini. Ini berarti caranya untuk mengcopy. Oke, ini untuk copy. Oke, kalau kita sorot ke atasnya lagi, nggak ke atas dengan tombol tanda tambah, tapi ada tanda tambah kecil segi 4 seperti ini ya. Kalau seperti ini namanya ngedrag. Ngedrag. Oke, kalau yang ini namanya copy.
Oke, maaf ya. Kalau yang ini tadi kita bisa copy rumus. Oke, mengcopy rumus langsung mempastenya. Kalau ini cuma copy aja, tanda tambah tengah seperti ini cuma copy biasa. Oke, kalau tanda tambah yang sudut kanan seperti ini mengcopy sekaligus mempastenya. Oke, jadi misalnya saya sorot, klik tahan angka satunya, geser ke bawah. Oke, dia langsung tercopy, langsung tertulis angka 1 semuanya. Oke, kalau yang tanda tambah seperti rumah sakit ini untuk copy biasa. Berarti belum dipastiin, kita hanya mengcopy sel biasa aja. Nah, kalau kita mau, kalau yang tadi ya, kalau tadi udah yang, nah kalau yang ini berarti untuk ngedrag atau mindahin. Oke. Oke, saya delete dulu. Oke, kita mau buat penomoran secara otomatis. Berarti kita cukup buat angka pertama dan angka keduanya. Jadi kita bisa lakukan proses kelipatan di dalam Microsoft Office Excel. Jadi angka pertamanya adalah 1, angka kedua adalah 2. Tinggal kita blok 1 dan 2-nya. Geser ke bawah. Ini ada tanda tambah hitam seperti ini. Klik tahan, tarik ke bawah. Oke, ini namanya kelipatan 1. Oke, ini ada kelipatan 1. Jadi kalau penomoran seperti ini kelipatan 1. Kita bisa juga buat kelipatan 2. Kelipatan 2 misalnya kita mau mulai angka pertamanya itu dari angka 1. Terus kita buat juga angka keduanya. Angka kedua kalau kelipatan 2 itu kan 1 ditambah 2 itu adalah 3. Berarti kita buat 3. 3. Berarti tinggal kita blok. Tinggal Oke, dia kan kelipatan 2. Semuanya ditambahin dengan 2. Oke, misalnya kita mau buat angka pertamanya 2. Kita mau buat kelipatan 2 juga, tapi angka pertamanya 2. Berarti kelipatan 2, 2 tambah 2 itu 4. Angka pertamanya 2. Kalau kelipatan 2 berarti 2 tambah 2 itu 4. Tinggal di blok. Sorot ke kanan bawah. Klik tahan, geser ke bawah. Oke, nah itu ya. Itu untuk pembuatan penomoran halaman. Oke. Nah, di sini sudah ada saya teks. Ada teks Samsudin, kepala gudang, gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan anak. Nah, oke, kalau di Excel, jadi kalau di Excel itu dia format teks itu nanti otomatis dia langsung ke rata kiri. Kalau format numerik dia otomatis langsung ke rata kanan. Oke, contohnya saya buat di sini. A, B, C. Jadi, kalau A, B, C itu kan teks ya atau karakter, maka di rata kiri. Oke, saya buat angka, misalnya 10, 20, 30. Jadi dia nanti kalau angka itu atau nomor itu dia ratanya rata kanan. Sebelum kita atur perataannya. Tapi kalau kita mau atur perataannya tetap bisa dia ke rata kiri maupun rata tengah. Tapi kalau di awal kita buat numbering, otomatis dia nanti langsung ke kanan. Jadi diperhatiin ketika kita buat rumus di Excel, kalau ada kesalahan rumus, coba dicek kembali datanya atau angkanya. Jangan-jangan kita ada salah penginputan data. Misalnya kita buat di sini 10,5. Oke, berarti ini benar numerik ya, 10,5. Oke, nah ini kan udah beda. 10,5 sama 10,5. Yang di atas ini adalah numerik, yang di bawah ini adalah karakter. Oke, jadi ada beberapa format di komputernya itu dia masih dalam format bahasa Inggris. Kalau format bahasa Inggris, koma kan dibacanya bukan koma, tapi titik. Ya, tapi kalau ini dia udah format bahasa Indonesia, makanya dia udah pakai koma dibacanya numerik. Oke, kalau untuk bahasa Inggris, coba cek lagi di laptop atau komputer masing-masing. Kalau formatnya bahasa Inggris, berarti dia nanti nggak bisa pakai koma, bisa pakai titik. Oke. Tinggal dicek aja, ketika ngetik dia posisinya di kiri atau di kanan. Kalau udah di kanan, untuk numeriknya udah benar, berarti formatnya udah benar. Tapi kalau di kiri berarti formatnya salah. Oke, ya. Itu untuk perbedaan karakter dan numerik.
Oke, nah di sini udah ada datanya, udah ada data. Nah, di sini kita coba buat ya. Di sini ada gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan anak, tinggal dibesarin aja. Sama totalnya. Oke, jadi kalau untuk mengisi numerik itu kita nggak perlu ketik koma. Kalau ketik koma berarti nilainya benar-benar koma. Misalnya kalau di Indonesia itu kan 4 juta itu 4.03 kali, titik 03 kali. Oke, kita nggak perlu buat seperti itu. Berarti buatnya langsung aja 4 juta tanpa ada embel-embel titik maupun koma. Oke, sama ini semuanya tanpa ada embel-embel penambahan mata uang, RP. Karena RP penambahan mata uang di depan itu nanti kita pakai format dari Excel-nya. Kalau kita tambahin RP di depannya, dia bacanya bukan numerik lagi, tapi dia bacanya karakter. Oke, kita lihat perbedaannya ya. Saya buat di sini 4 juta. Oke, saya buat di sini 4.23. Oh, dia masih baca ini. Udah atur formatnya. Oke. Oh, ini udah teratur formatnya. Nah, kalau yang belum teratur, jangan dibuat seperti ini. Kalau sudah langsung otomatis sudah diatur, bisa kita buat seperti ini. Tapi kalau belum diatur, jangan buat seperti ini. Cukup buat 4 juta yang baris pertamanya aja. Ini nggak usah. Oke, cukup buat yang seperti aja. Jadi nanti kita tinggal atur. Jadi kalau ini kan, kita bisa blok ke bawah. Oke, nah sini ada number. Bisa diklik panahnya. Oke, di sini ada nama klik panahnya, atau kita bisa tekan CTRL atau kontrol, ditahan, tekan angka satunya. Tekan kontrolnya, tekan 1. Oke, jadi munculnya sama ya. Jadi boleh klik di panah ini. Oke, boleh panah yang number di sini, di numbernya. Boleh panah di alignment. Oke, jadi bagian alignment tinggal kita klik number, biar dia masuk ke numbernya. Oke, ini ada font juga bisa, tinggal klik bagian numbernya. Atau boleh kontrol 1. Tekan kontrolnya atau tekan CTRL-nya, tekan angka 1-nya. CTRL-nya jangan dilepas, tekan 1. Udah. Oke, ini ada beberapa formatnya. Jadi ini ada format numbernya. Nih, untuk decimal place. Ini kalau kita mau pakai pemisah ya, angka desimal. Kalau 0 berarti dia nggak ada belakang komanya nggak ada, 0. Tapi kalau kita tambahin, misalnya kita buat 2, dia nambahin 2 angka di belakang koma. Di 4 jutanya, di sini ada contohnya sampelnya, 4 juta, 00. Oke, kalau kita nggak mau pakai di belakang komanya, kita hapus saja. Oke, kita nggak mau pakai. Tapi kalau mau pakai titik boleh. Oke, nah di sini ada currency, ini untuk nambahin mata uang. Mata uangnya tinggal kita cari. Oke, tinggal kita cari mata uang kita apa. Kalau mata uang kita kan Rp ya, berarti kita tinggal klik Rp. Oke. Ya. Nah, ini format mata uang, kita pakainya yang currency. Oke, saya coba lagi di sebelah untuk tunjangan jabatannya. Saya blok. Ctrl 1. Tadi ada currency, nah sekarang ada accounting. Oke, dia sama-sama format mata uang, hanya saja format accounting adalah format akuntansi. Posisinya dia lebih rapi kalau accounting. Oke, ini ada decimal place-nya. Kalau kita mau pakai angka di belakang koma, ya. Kalau nggak mau pakai, kita buat 0 aja. Ini simbolnya untuk mata uangnya, boleh dicari. Sesuaikan kita mau pakainya apa. Nah, ini ada dolar, ada Rp. Oke, kalau Rp berarti saya pakai yang Rp. Tinggal klik. Oke. Nah, ini ya. Ini untuk format currency, ini untuk format accounting. Oke, lihat perbedaannya ya. Jadi kalau formatnya yang currency yang ini tadi, yang di gaji pokok ini, dia rapat dengan angkanya. Ya, kalau format accounting dan format akuntansi, dia lebih rapi di sebelah kiri. Oke, terserah kita mau pakai mana. Oke, tapi kayaknya kalau lebih rapi pakai format accounting. Jadi, kita pakai format accounting aja. Oke, saya blok. Ctrl 1. Oke, saya tambahin.
counting. Oke. Nah, di sini ada total. Oke, di sini adalah total. Total ini adalah total gaji. Berarti total gaji itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah tunjangan anak. Oke, berarti untuk penjumlahan ini kita bisa pakai rumus. Oke, kita bisa menggunakan rumus. Oke. Rumus di Excel selalu diawali dengan sama dengan. Ketika mau buat rumus di Excel selalu awali dengan sama dengan. Oke, sama dengan. Oke, bisa. Kalau mau jumlahin satu-satu bisa. Berarti kita klik yang mana mau dijumlahin. Misalnya yang pertama gaji pokok, berarti klik yang di 4 jutanya. Jangan di gaji pokoknya, tapi di nilainya. Oke, diklik 4 jutanya. Tambah tunjangan jabatan. Oke, ditambah tunjangan anak. Tinggal enter. Dapatlah 5.300.000. Atau karena ini dianya sudah berurutan bersamaan, nggak ada pembatasnya lagi, berarti kita bisa pakai gunakan sum. Oke, sama aja nanti dianya. Sama dengan sum. Oke, berarti kita tinggal blok. Klik, tahan, sorot ke bawah. Enter. Oke, jadi kita bisa gunakan tanda tambah sama dengan ditambahin aja ya, diklik gaji pokoknya, ditambah kita klik lagi tunjangan jabatan, tambah lagi klik tunjangan anaknya. Atau karena dia nggak ada pembatas ya, kita bisa pakai sum sama dengan df, sum sama dengan kita tinggal sorot aja. Oke. Nah, kalau sum bisa kita pakai kalau dianya langsung satu, nggak ada pisah. Maksud pisah di sini, misalnya di sini ada kolom lagi. Misalnya di sini ada data yang berupa numbrik atau teks ya, atau teks lah. Misalnya di sini ada apa ya saya buat ya? Ruangan misalnya. Misalnya ruangan A, B, C. Oke, misal di sini ada ruangan. Oke, kalau seperti ini kita jangan pakai sum lagi. Oke, takutnya ini nanti dia error. Oke, takutnya dia nantinya error. Oke, takutnya dia error. Ada beberapa format itu dia langsung otomatis terformat sendiri. Hanya saja ada beberapa yang tidak bisa terformat. Nah, jadi kalau udah kita buat sini, ini ada penjumlahannya. Berarti tadi saya ulangin ya, tinggal buat sama dengan, tinggal klik yang mau dijumlahin, berarti gaji pokok ya, karena ini di baris kedua. Untuk data maya, berarti yang saya sorot adalah data mayanya, gaji pokok mayanya. Diklik, ditambah gaji pokok maya, ditambah tunjangan jabatan si maya, ditambah lagi tunjangan anaknya yang baris maya. Enter. Nah, kalau kita sudah buat satu rumus Excel, untuk ke bawahnya itu kita nggak perlu buat rumus lagi. Oke, kita nggak perlu buat rumus lagi. Tinggal diklik, kita copy paste ke bawah. Sorot ke kanan bawahnya sampai muncul tanda tambah seperti ini. Klik tahan, geser ke bawah. Dia langsung tercopy dan terpaste otomatis. Rumusnya sama. Asalkan rumus pertamanya yang benar ya. Kalau rumus pertamanya benar, tinggal kita sorot ke kanan bawahnya sampai muncul tanda tambah hitam seperti ini. Klik, tahan, geser ke bawah. Oke, nah udah. Berarti kita cukup buat satu rumus aja kalau di Excel. Ke bawahnya nggak perlu dibuat rumus, tinggal copy paste aja. Oke, udah ya. Berarti kita udah buat untuk total dari masing-masing gaji karyawannya. Jadi Samsudin itu 5.300.000 sampai ke Reza ada 2.900.000. Nah, di bawah di sini ada total rata-rata gaji dan gaji tertinggi dan gaji terendah. Oke. Kalau total berarti kita akan menjumlahkan total semua gaji karyawannya. Oke, kita letakkan aja dianya di bawah sini, tinggal diklik aja. Kita buat rumusnya. Jadi kalau untuk penjumlahan total semuanya itu kita bisa gunakan rumus sum. Oke, kita bisa gunakan rumus sum.
Jangan lupa di Excel untuk rumus selalu diawali dengan sama dengan. Dibuat sama dengannya, tinggal kita ketik sum. Oke, kalau kita ketik sum, nanti otomatis dia muncul beberapa rumus. Kita baru tulisnya SU ya, jadi ini dia muncul beberapa rumus yang diawali dengan SU. Oke, kita bisa klik 2 kali sumnya, tinggal klik 2 kali. Oke, sum buka kurungnya dia otomatis terbuat sendiri. Berarti kita tinggal sorot data mana yang mau kita totalkan atau data mana yang mau kita jumlahkan. Oke, yang mau kita jumlahkan adalah dari 5.300.000 ini sampai 2.900.000. Nanti kita blok. Jangan salah klik ya. Kita kliknya dia tombol tambah seperti ini, tanda tambah rumah sakit ini seperti ini. Diklik, tahan, geser ke bawah. Oke, ini udah terblok D-nya. Udah, tinggal dilepas. Oke, kasih tutup kurungnya. Ada buka kurung, harus ditutup kurungnya. Tutup kurung, enter. Oke, ini adalah total gaji karyawan. Oke. Nah, di sini ada rata-rata gaji. Kita mau cek berapa sih rata-rata gaji karyawannya. Oke. Kalau untuk rata-rata, kita bisa gunakan average. Ya, untuk semuanya, berarti kalau rata-rata, kita bisa gunakan rumus average. Oke. Dibuat dulu sama dengannya. Kita ketik average. Oke, di sini ada average. Tinggal diklik 2 kali. Oke, udah ada buka kurungnya, tinggal di blok berarti di atas sampai ke bawah, tutup kurungnya, enter. Oke, terus kita mau nyari gaji tertinggi atau nilai tertinggi. Oke, untuk nilai tertinggi kita bisa menggunakan max. Oke, jadi rumusnya sama dengan max, di blok 2 kali. Nih, klik, tahan, geser ke bawah. Jangan lupa kalau udah selesai, kasih tutup kurungnya, enter. Oke, kalau tertinggi itu max, terendah itu adalah min. Oke, untuk mencari nilai terendahnya atau gaji terendahnya kita bisa pakai rumus min. Sama dengan min. Jadi kalau max itu singkatan dari maksimal, kalau min berarti minimal ya, atau bahasa Inggrisnya maksimal dan minimax. Oke, min. Tinggal klik 2 kali. Klik, tahan, sorot ke bawah. Tutup kurungnya jangan lupa. Enter. Oke, jadi penggunaan rumus sum, average, max, dan min. Nah, kalau udah, ini udah ya, berarti udah. Kita mau buat bordernya atau garisnya. Karena ini dia belum ada border ya, belum ada garisnya. Oke, coba kita cek di previewnya, file, print. Oke, dia masih kosong, belum ada garis. Oke, dia masih kosong, belum ada garisnya. Oke, masih kosong ya. Jadi kita buat bordernya, kita kasih garisnya. Nah, ini daftar gaji karyawan, kita mau letakkan dia posisinya di tengah. Oke, kita mau letakkan posisinya di tengah. Berarti kita blok, kita mau menengahnya dari mana, kita satunya dari mana. Supaya posisinya rata tengah, berarti kita akan blok dari sel awal di sini sampai akhir teks kita. Oke, sampai akhir batas yang ini. Oke, di blok dari A sampai G-nya. Oke, di sini ada merge and center. Merge sel berarti penyatuan sel. Jadi dari sel A1 sampai sel G1 ini dia akan bersatu. Kalau center berarti dia nanti langsung posisinya di tengah. Oke, merge and center. Ya. Nah, berarti kita cek dulu nih ya. Isi nomor, nama karyawan, jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan. Oke. Jadi kita tinggal buat bordernya. Oke, kita tinggal buat bordernya. Kita tinggal blok mana yang mau dibuat garis atau mana yang mau dibuat border. Oke, nih saya buat satu-satu aja dulu ya. Ini ada garis pembatasnya 1, berarti saya tambahin 1 lagi di sini. Nambahin barisnya tinggal klik kanan aja ya. Misal mau nambahin baris di antara 6 sama 7 atau 5 sama 6, tinggal klik kanan di 6-nya, insert. Dia nambah 1 baris lagi. Oke, satu-satu, saya tinggal tambahin
Terus saya blok aja langsung deh semuanya. Saya blok semuanya. Tadi kita bisa pakai salah satu di sini, panah di sini. Atau kita bisa tekan Ctrl 1, Ctrl 1. Oke. Nah, kalau tadi di bagian number, sekarang kita ke bagian border untuk garisnya. Nah, ini adalah stylenya, tipe dari garisnya. Kita mau pakai tipe yang seperti apa. Oke, ini kalau garis yang biasa, standar itu yang ini ya. Oke, nah kita mau buatnya agak tebal. Oke, di sini ada outline sama inside-nya. Ini ada color untuk warnanya. Oke, kalau outline berarti itu untuk garis luar. Oke, untuk garis luarnya berarti yang atas pinggir sini. Kalau inside berarti untuk garis dalam. Oke, saya coba satu-satu dulu. Saya ganti tipe garisnya yang agak tebal untuk garis luarnya. Oke, saya pilih yang ini, klik. Saya pakai outline. Oke, dia berarti untuk garis luar ya. Saya klik OK. Nah, ini dia untuk garis luarnya. Oke, kalau garis dalam berarti antara nomor karyawannya, jabatan, gapo, tunjangan, sama tunjangan anak dan total. Oke, kita kasih garis dalam ya. Di blok dulu. Boleh pakai salah satu tanda dari sini, terserah. Yang penting nanti kita pas masuk ke format senang ini, kita langsung pilih border. Oke, untuk garis dalamnya kita mau pakai yang biasa aja, nggak perlu yang tebal. Jadi kita pakai yang garis biasa. Klik inside, berarti ini untuk garis tengahnya, untuk garis tegak dan melurusnya. Oke, nah ini udah ya. File, print. Oke, ini udah. Nah, sekarang kita mau satuin. Ini kan kurang bagus ya kalau nomor sama baris di bawah ini dianya ada garisnya, karena ini kan kosong sebenarnya. Jadi kita mau satuin nomor sama yang bawah sini. Oke, caranya kita merge cell sama kayak daftar gaji karyawan tadi. Oke, nomornya di blok, merge and center. Oke, jadi dia akan menyatu antara baris kelima sama baris keenam. Posisinya kurang, kok nggak di tengah, posisinya di bawah. Oke, nah di bagian alignment, ini adalah rata tengah, kita klik rata tengah yang bagian atasnya. Oke, nah posisinya akan di tengah. Oke, nama karyawan sama, di blok, bagian center, oke, rata tengah. Oke, di blok, bagian center, rata tengah, isi pokok sama, bagian center, tengah, tunjangan jabatan seperti itu juga, bagian center, tengah, oke, tunjangan anak seperti itu juga. Nah, bagian center, rata tengah. Oke, nah di sini ada wrap-tag, penggunaan wrap-tag. Jadi penggunaan wrap-tag ini, contohnya misalnya ini tunjangan jabatan, dia kan panjang ke samping ya. Misalnya kita mau buat dia panjang ke jabatannya turun ke bawah. Berarti nanti kolomnya kita kecilin, tapi kalau kita kecilin, dia kan malah jadinya hilang atau nggak muncul malah tunjangan jabatannya. Oke, jadi fungsi wrap-tag ini nanti ini akan memisah. Dia akan memisahnya. Oke, saya coba saya klik di tunjangan jabatannya, saya pilih wrap-tag. Saya klik wrap-tag-nya, ini wrap-tag-nya udah aktif ya. Jadi kalau saya kecilin, oke, otomatis dia posisi nanti ke bawah. Oke, tunjangan anak juga gitu. Kalau mau buatnya seperti itu, tinggal diklik wrap-tag-nya. Nah, ini udah jadi dia ini. Oke, itu ya. Nah, kita coba lihat. File, print. Oke, ini udah jadi. Oke, ini udah jadi. Udah selesai. Kalau kita mau formatnya sama seperti ini, formatnya benar-benar sama seperti ini. File, print. Saya cek. Nah, kayak ini kan sengaja saya garisnya tebal ya. Kalau ini, kalau mau pakai format seperti ini, tinggal kita atur aja. Oke, misalnya mau pakai yang ini garisnya tebal untuk pembatasnya. Berarti cuma blok aja yang di bagian nomor sampai totalnya. Oke, klik number. Oke, masuk ke border. Oke, lihat garis bordernya masih garis biasa. Nah, kita ganti ke yang tebal. Klik berarti garis yang bawahnya. Oke, ini ya. Jadi kalau ini gambarannya, ini yang kita blok. Oke, ini tampilannya. Oke, ini yang atas ini berarti adalah yang bagian atas.
Yang pinggir sini adalah yang pinggirnya ini, posisi nomor itu. Kayak yang total yang ini, berarti dia adalah yang ini. Yang paling bawah berarti yang paling bawah ini. Yang tengah ini antara pembatas nomor, jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, anak, dan total. Gini. Jadi bisa kita pakai insert sama outline-nya, atau kita tinggal klik aja. Ya, tinggal diklik aja. Misalnya mau dihapus yang tengahnya, tinggal klik aja tengahnya. Mau ditambahin, tinggal tambahin, diklik aja. Oke, itu ya. Oke. Nah, udah. Ini mau dihapus, tinggal merge center. Kita hilangin. Sama. Oke. Oke, ini kan dihapus juga nih, dipakai merge center. Oke, kalau tadi merge center dia langsung ke tengah. Oke, kalau kita nggak mau ke tengah, tinggal diklik panahnya, kita pakai merge cell. Oke, jadi posisinya tetap di sebelah kiri. Jadi kalau merge center dia posisi tengah, kalau merge cell dia tetap mengikuti format dari awalnya. Merge cell, dia tetap rata kiri. Oke, nah itu saja untuk materi Excel kali ini. Jadi materi Excel kali ini adalah pembuatan border, merge cell atau merge center, praktek, format numbernya ya, format number dan beberapa rumus dasar dalam Excel. Oke, cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.